mengenai perbedaan karakter pria dengan karakter wanita. Di perbedaan itu di sini akan aku bahas mengenai 5 perbedaan antara karakter pria dengan karakter wanita. Apa saja sih? Oke, welcome back to my YouTube channel, Marlina Channel. Annyeong. Oke, kali ini akan coba aku bahas mengenai sesuatu hal yang sangat menarik, mengenai perbedaan karakter laki-laki dengan karakter perempuan. Ini emang jauh berbeda ya teman-teman, antara laki-laki itu sendiri dengan perempuan. Nah, ini kadang terjadi perdebatan antara sebuah pasangan atau antara laki-laki, pendapat antara laki-laki dan pendapat antara perempuan. Nah, apa saja sih perbedaannya? Kali ini akan aku coba bahas mengenai perbedaan karakter pria dengan karakter wanita. Di perbedaan itu di sini akan aku bahas mengenai 5 perbedaan antara karakter pria dengan karakter wanita. Apa saja sih itu? Bahas satu persatu, so keep on watching, no skip videonya. Jangan lupa like, share, and comment, serta subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya agar kalian terupdate dari video-video terbaru dari aku. Oke, kali ini akan aku coba bahas untuk perbedaan antara pria dengan wanita. Untuk yang pertama ini yaitu perasaan dan logika. Nah, perlu kalian ketahui di sini ini terkadang sering menjadi perdebatan antara seorang pria dengan seorang wanita ketika mereka memperdebatkan sebuah perasaan dan logika si para pria itu sendiri. Oke, di sini perasaan versus logika, gitu kan, dimana perempuan melibatkan sebuah perasaan dan laki-laki itu selalu melibatkan dengan logikanya. Perlu kalian ketahui kalau perempuan itu sendiri adalah makhluk yang penuh dengan perasa dan laki-laki itu adalah makhluk yang penuh dengan logika itu sendiri. Oke, di sini aku udah ada sumber referensi yang udah 5 perbedaan dari karakter pria dan wanita itu sendiri. Yang pertama itu perasaan dan logika. Perasaan dan logika ini sendiri terkadang perempuan lebih dominan menggunakan perasaannya, sementara laki-laki lebih dominan menggunakan logikanya dalam menghadapi sebuah permasalahan, gitu kan. Contohnya misalkan perempuan sering menunjukkan sifat atau karakter empatinya dengan suasana hatinya ketimbang berpikir dengan secara logika. Nah, contohnya kayak gini teman-teman. Ketika perempuan itu terlibat dalam sebuah permasalahan itu sendiri, respon yang akan ditunjukkan sebagai seorang perempuan itu pertama itu nangis, ya. Kalau ini melibatkan sesuatu hal yang sangat membuat dia tertekan, membuat dia drop, dia langsung melibatkan sebuah perasaannya itu sendiri, gitu kan. Dia akan drop karena itu langsung menyerang sebuah perasaannya, gitu kan. Nah, terkadang dalam sebuah permasalahan pun perempuan sering melibatkan perasaannya terlebih dahulu ketimbang logikanya, gitu kan. Karena ini emang fitrahnya perempuan ya teman-teman. Fitrahnya perempuan itu emang perasaan didahulukan oleh perasaan ketimbang logikanya, sedangkan laki-laki itu emang fitrahnya juga, gitu kan, ditakdirkan emang mereka itu adalah makhluk yang penuh dengan logika ketimbang perasaannya. Bukan berarti laki-laki itu tidak punya perasaan teman-teman, tapi laki-laki itu cenderung berpikir terlebih dahulu dalam suatu permasalahan, baru dia memikirkan perasaan, gitu ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Ketika perempuan sering menunjukkan sifat empati dan suasana hatinya
ketika terlibat dalam sebuah permasalahan atau menghadapi sebuah permasalahan ketimbang logikanya gitu kan. Sedangkan laki-laki cenderung fokus untuk mencari solusi. Mereka itu cenderung fokus mencari solusi mengenai suatu permasalahan tersebut ketimbang perasaannya. Nah, bukan berarti di sini itu laki-laki tidak punya perasaan, tapi mereka cenderung berpikir dulu. Mereka cenderung berpikir apa solusinya mengenai sebuah permasalahan ini gitu kan. Baru mereka menunjukkan empati dan simpatinya kepada kita. Nah, kan kebalik ya teman-teman, kalau perempuan itu biasanya itu kan mereka itu ketika menghadapi sebuah permasalahan, empati dan perasaan yang akan didahulukan tanpa mereka berpikir apa ini solusinya gitu kan. Aku nggak tahu solusinya seperti apa, tapi yang jelas ini tuh emang benar-benar membuat saya drop, membuat saya tertekan dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini perempuan teman-teman dengan karakter dan fitrahnya perempuan itu sendiri. Sedangkan laki-laki itu adalah mereka berpikir secara logika terlebih dahulu. Apa sih gitu kan solusi yang harus mereka temukan dalam suatu permasalahan ini agar permasalahan ini tuh selesai gitu kan. Nah, itu adalah perbedaan laki-laki serta perempuan yang pertama. Jadi ya saling melengkapi teman-teman. Perempuan selalu melibatkan perasaan dan laki-laki selalu melibatkan dengan logika. Nah, kadang nih ya teman-teman, kadang nih ya teman-teman, laki-laki itu ketika menghadapi sebuah permasalahan, mereka itu cenderung terdiam. Diamnya mereka itu sebenarnya mereka itu membutuhkan waktu, membutuhkan ruang dan waktu untuk bisa memikirkan solusi yang paling terbaik dalam permasalahan yang mereka hadapi ini. Sedangkan perempuan itu cenderung gegabah dalam menghadapi sebuah permasalahan. Karena apa? Karena respon yang mereka dapatkan itu langsung gitu kan, dilibatkannya itu langsung ke hati tanpa dipikir apa solusinya terlebih dahulu gitu kan. Mereka langsung bertindak yang menurut mereka itu benar, tapi kenyataannya setelah dipikir oleh logika itu sendiri gitu kan, kadang tindakan yang pertama itu yang perempuan lakukan itu adalah tindakan yang gegabah. Dengan gegabah itu mereka karena mereka itu melibatkan sebuah perasaan mereka itu sendiri, jadi tidak berpikir secara jernih dan tidak berpikir secara logika untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu sendiri teman-teman. Nah, itu perbedaan yang pertama gitu kan antara perempuan dan laki-laki. Perempuan adalah makhluk yang penuh perasa dan laki-laki itu adalah makhluk yang penuh dengan logika. Yang kedua ini adalah multitasking dan single tasking. Siapa yang single tasking? Yang single tasking itu jelas laki-laki, dan yang multitasking itu adalah perempuan gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena gini, cenderung perempuan itu bisa melakukan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya nih ya, ibu rumah tangga sering melakukan sebuah pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya mencuci pakaian anak, mencuci baju gitu kan, dan mengurus anaknya serta memasak dan lain sebagainya. Perempuan itu multitasking. Bisa juga ada yang bertindak sebagai seorang perempuan yang sebagai ibu rumah tangga iya, dan sebagai wanita karir juga iya. Nah, ini kenapa wanita bisa disebut dengan multitasking, karena wanita itu bisa menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Sedangkan laki-laki, jangan pernah berharap kepada laki-laki itu. Kalau laki-laki itu bisa melakukan pekerjaan dalam satu waktu, nggak bisa teman-teman. Jadi jangan biarkan laki-laki itu mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Mereka itu bertahap, mereka itu berstep teman-teman. Jadi step by step mereka lakukan. Nah, kalau mereka langsung diberikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, ya nggak akan beres teman-teman, nggak akan beres, karena laki-laki itu cenderung fokus pada satu permasalahan saja, sedangkan wanita itu fokus untuk mengenai mereka bisa melakukan beberapa
pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya seperti ini. Tapi entah ini benar atau salah, kalian bisa komen buat ketika laki-laki mengerjakan suatu pekerjaan dengan fokus. Biasanya nih laki-laki itu contohnya nih, laki-laki itu duduk, mereka sedang mengerjakan sesuatu gitu kan. Nah, perempuan atau kita itu sebagai perempuan ada di pinggir gitu kan, ada di pinggir atau kita merhatiin lah gitu kan dari jauh atau dari dekat gitu kan. Nah, kadang laki-laki tuh nggak sadar teman-teman kalau kita ada di pinggir mereka. Mereka tuh biasanya apa? Respon mereka itu kaget ketika kita ada di pinggir mereka gitu kan, langsung, kamu ada di sini ya? Dari kapan gitu kan. Nah, itu kayak gitu contohnya. Ini berarti laki-laki itu kalau fokus sama satu pekerjaan, mereka itu kadang tidak bisa melihat kita yang ada di sampingnya. Nah, ini harus kalian ketahui, dan ini emang sangat normal banget teman-teman, emang fitrahnya kayak gitu. Dan kalau perempuan nih, biasanya perempuan itu cenderung multitasking ya, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Contohnya mereka sedang mengerjakan pekerjaan sebagai wanita karir, dan mereka juga bisa melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga gitu teman-teman. Itu yang kedua teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kecerdasan berbahasa, di mana kecerdasan berbahasa antara laki-laki dengan perempuan itu sangat berbeda, kontras jauh berbeda ya teman-teman. Kecerdasan bahasa pada diri perempuan lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Menurut beberapa sumber, perempuan bicara dalam sehari itu antara 24.000 kata sampai 50.000 kata teman-teman. Nah, sementara laki-laki itu hanya 5.000 sampai 7.000 kata, teman-teman. Karenanya kita dapati perempuan selalu curhat saat dia ada masalah, bercerita, berbagi cerita, gitu kan. Bagian dari mengurangi beban suatu masalah. Makanya seperti ini teman-teman. Kalau perempuan gitu kan, yang emang kerjanya itu seperti kayak, atau mereka sebagai entrepreneur gitu kan, mereka itu kan modal utamanya itu adalah kosakata atau kecerdasan berbahasa dalam mengolah sebuah kata gitu kan teman-teman. Nah, perempuan ini di rumah pun mereka masih ready untuk bisa mengeluarkan beberapa ribu kata teman-teman. Jadi jangan heran, emang ini adalah kecerdasan yang sangat Tuhan karuniakan kepada perempuan, karena perempuan itu 24.000 per kata sampai 50.000 per kata setiap harinya teman-teman. Sedangkan laki-laki itu hanya 5.000 sampai 7.000 per kata dalam sehari. Jadi jangan heran, ini karena jauh kontrasnya sangat berbeda teman-teman ya. Bukan bawel dan lain sebagainya, emang itu udah fitrahnya. Dan emang jangan heran teman-teman kalau perempuan itu cenderung aktif dalam berbahasa, sedangkan laki-laki cenderung pasif dalam berbahasa. Kadang nih laki-laki kalau mereka bekerja sebagai entrepreneur atau sebagai pengajar, ketika mereka bekerja di kantor atau mereka bekerja gitu kan, mereka kan sudah mengeluarkan beberapa banyak kosakata tuh dalam sehari. Nah, ketika mereka ke rumah itu, mereka tuh pengennya diem gitu kan, istirahat, itu benar-benar total gitu kan teman-teman. Mereka itu kadang tidak banyak kosakata yang keluar karena kosakatanya udah habis teman-teman. Oke, di tempat kerja. Jadi jangan heran ketika laki-laki pulang ke rumah, atau laki-laki itu setelah bekerja entrepreneur gitu kan, bekerja di kantor, mereka kan sudah mengeluarkan beberapa ribu kata ya teman-teman. Nah, ketika mereka sudah di rumah itu mereka pengennya diam, santai. Mereka itu menginginkan suasana yang sangat tenang untuk bisa menormalkan kembali pikirannya. Yang keempat, ini adalah kadang untuk zaman sekarang ini biasanya ketuker ya teman-teman. Nah, untuk yang keempat ini adalah antara memimpin versus pemimpin teman-teman. Siapa yang pimpin? Nah, jangan salah teman-teman. Pria itu emang harus
memimpin perempuan, dan perempuan itu harus dipimpin sama seorang pria, teman-teman. Jadi jangan ketukar atau jangan dibalik atau kebalik ya teman-teman. Kadang di zaman milenial, zaman sekarang ini itu ketukar teman-teman. Nah, emang mungkin dalam pedoman kita pun ya gitu kan, dalam Al-Quran pun laki-laki emang bertugas sebagai pemimpin dan perempuan itu dipimpin teman-teman. Oke, jangan ketukar teman-teman ya gitu. Jadi kenapa sih laki-laki itu harus memimpin dan perempuan itu harus dipimpin? Kadang ya teman-teman, pendapat ini itu sering menjadi perdebatan antara perempuan dan laki-laki gitu kan. Karena laki-laki itu merdeka teman-teman dan bebas. Dan kayak gini teman-teman, karena laki-laki itu ketika mereka mempunyai suatu pendapat yang menurut mereka benar, itu mereka akan kokoh pada pendiriannya bahwa itu benar dan bahwa itu salah gitu kan. Laki-laki akan seperti itu, sedangkan perempuan itu cenderung ragu-ragu teman-teman. Perempuan itu cenderung ragu-ragu dan kadang juga kehasut sama orang sekitar teman-teman. Ketika kita curhat sama teman-teman gitu kan, atau sama orang lain, asalnya pendapat kita A gitu kan, menurut pendapat teman kita tuh B gitu kan teman-teman. Nah, kita itu jadi keikut B teman-teman. Nah, makanya perempuan itu emang harusnya dipimpin teman-teman, karena sifat ragunya ini teman-teman untuk memutuskan suatu permasalahan dan untuk memutuskan suatu problem teman-teman gitu ya. Oke, dan yang terakhir, yang kelima ini detail dan global teman-teman. Apa sih maksudnya detail dan global ini gitu kan? Menurut sumber referensi yang udah aku dapat, menurut sumber referensi yang udah aku siapin juga teman-teman, kadang nih kaum Adam melihat sesuatu secara global gitu kan. Maksudnya global tuh umum ya teman-teman, secara global, sementara para wanita itu biasanya cenderung melakukannya yang detail tapi terperinci gitu kan. Jadi perempuan itu melakukan atau melihat suatu problem atau suatu permasalahan itu sangat detail dan terperinci, sedangkan laki-laki itu global secara umum gitu kan. Secara umum ya udah global, ini menurut saya tuh umumnya tuh kayak gini loh permasalahan, jadi solusi yang harus kita ambil atau kita putuskan tuh jadi seperti ini teman-teman. Nah, itu laki-laki. Sedangkan perempuan itu mereka julik dulu teman-teman, sih ini kenapa bisa terjadi dan sebagainya, bla 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 dan lain sebagainya teman-teman. Mereka akan mengorek secara detail gitu kan, dan terperinci teman-teman gitu. Sedangkan laki-laki ya ini secara global. Karenanya pekerjaan yang membutuhkan ketelitian akan lebih maksimal jika dilakukan oleh perempuan teman-teman gitu ya. Kepribadian dalam ranah ini terlihat dampaknya dalam pola hidup keseharian, di mana kita dapati anak laki-laki suka hal-hal yang sepele dan tidak ribet gitu kan, berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu cenderung mereka itu lebih teliti, lebih detail dan lebih terperinci, dan bahkan ketika mereka menghadapi sebuah permasalahan pun kadang nih ya itu memusingkan diri sendiri loh. Benar nggak sih? Saya juga ya sebagai perempuan gitu kan, tidak dipungkiri emang hal itu juga terjadi teman-teman. Ketika saya menghadapi sebuah permasalahan, ya pertama ya benar melibatkan sebuah perasaan itu sendiri, perasaan yang akan lebih muncul ketimbang logika yang lebih dominan ya teman-teman. Kadang logikanya itu nanti habis perasaan sudah terluapkan, barulah logika itu muncul teman-teman. Nah, biasanya antisipasi yang akan aku lakukan ketika menghadapi sebuah problem itu, aku tidak akan melakukan suatu tindakan apapun ketika aku terlibat dalam sebuah permasalahan atau problem yang aku hadapi teman-teman. Biasanya aku tuh kalau ini membutuhkan nangis ya oke, aku nangis gitu kan.
ketika aku membutuhkan untuk meluapkan segala emosi yang aku pendem, aku keluarin teman-teman, aku keluarin semuanya gitu kan, sampai perasaan yang di dalam hati itu keluar semua. Dan next time-nya itu aku biasanya merenungkan diri, dan apa sih gitu kan, solusi apa sih yang akan aku ambil, dan apa tindakan yang harus aku putuskan untuk diri aku sendiri. Nah, biasanya kalau saya seperti itu ya teman-teman. Nah, kan kalau laki-laki itu biasanya tuh mereka itu ketika menghadapi sebuah problem, mereka itu akan terdiam di sini tuh mereka akan berpikir, dan mereka akan membutuhkan ruang dan waktu untuk berpikir secara tenang dan untuk memutuskan sebuah solusi teman-teman. Dan barulah, karena mereka itu makhluk yang penuh dengan logika, jadi bukan perasaan terlebih dahulu, tapi logika, solusi yang akan dicari terlebih dahulu. Baru setelah menemukan solusi itu sendiri, baru dia bisa merangkul kita, bisa menenangkan kita, itu teman-teman. Jadi kan kadang kalau laki-laki kita nih, biasanya kita kalau menghadapi sebuah problem, sebuah permasalahan gitu kan, kita biasanya langsung marah-marah nih ke pria. Kenapa ini bisa terjadi? Sampai gimana? Pokoknya itulah gitu kan. Nangis mah gitu kan. Over acting ya mungkin iya ya. Saya juga seperti itu gitu kan. Nangis. Pengennya apa? Ditenangin. Gitu kan. Dimanjain. Gitu kan, diberikan perhatian ya. Oke, tenang. Kamu tenang ya. Aku akan bantu kamu kok. Nah, gitu kan. Itu yang diharapkan perempuan. Tapi laki-laki nggak akan kayak gitu, teman-teman. Karena laki-laki itu biasanya, beri aku waktu untuk menemukan solusinya. Jadi stop. Kamu jangan nangis di depan saya. Kamu jangan minta saya apa solusinya dan harus bagaimana. Stop. Saya sedang memikirkan solusi untuk kamu. Jadi aku harap kamu tuh diam dan tidak mengganggu konsentrasi saya. So, jangan lupa subscribe, like, share, and comment, serta aktifin lonceng notifikasinya agar kalian bisa terupdate dari video-video terbaru dari aku. Semoga bermanfaat.